Dan ini adalah video saat perancangan kayu untuk rangka atap ya. Ini memakai kayu ukuran 5x7 untuk usuknya, dan ini penampakan dari luar saat konstruksi rangka kayunya. Dan ini yang sudah dipasang genteng, ini penampilan dari depan, jadi terlihat gagah sekali. Rumahnya terlihat tinggi, tidak pendek. Dan ini di bagian dalam ya, ruangan bagian dalam yang sudah dicat. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang menonton video ini, harap ditonton dari awal hingga akhir ya, jangan di skip biar benar-benar paham, karena saya akan berbagi untuk memberikan ukuran-ukuran untuk rumah secara detail, dari ketinggian tembok juga ketinggian tiang, jadi biar rumah itu terlihat gagah seperti pada video ini yang sudah jadi. Tapi ini belum finishing pengecatan, belum benar-benar ini ya, benar-benar total. Ini untuk rengnya kita memakai baja ringan, untuk usuknya memakai kayu. Harap ditonton dulu dari awal hingga akhir, jangan di skip. Jadi ini untuk ukuran rumah ya, ini untuk bagian tembok depan ya. Untuk bagian tembok depan ini ada kusen pintu, jendela, pintu, jendela, pintu. Untuk kusen yang di sini teman-teman bisa ini ya, bisa pilih yang sesuai keinginan, bisa 2 atau bisa 3, yang tengah bisa blok kaca, untuk pinggir-pinggirnya yang model bukaan itu terserah teman-teman. Jadi ini saya jelaskan di sini pembesian ya, di sini harus ada pembesian. Ini untuk bagian depan ini harus beda dari tembok belakang. Kalau tembok belakang itu atau samping itu pakai besi 8 aja juga sudah cukup ya. Untuk tiangnya itu pakai besi 8 ring itu. Untuk ring tiang itu standar. Kalau untuk depan ini beda, karena nanti untuk bagian depan ini karena ada untuk ini, untuk tahanan, untuk konstruksi, untuk dak talang atas, jadi harus agak kuat dan agak diperbesar. Jadi ini untuk tiangnya, ini untuk stapnya, untuk lonjorannya pakai besi 10. Ini juga pakai besi 10, ini juga pakai 10, ini juga pakai besi 10. Kalau ini untuk stapnya 4 nggak apa-apa, jadi 4 biji ya untuk tiangnya, besinya. Kalau ini diisi 6, yang ini diisi 6 untuk tiang tengah ini, karena kan kalau tengah ini kan otomatis di tengah ini nggak ada penyekat, jadi besinya diperkuat, agak diperbesar biar temboknya itu tidak mantul ya, tidak, karena nggak ada sekatan. Jadi seperti ini, beda dengan yang belakang ya. Nah, belakang ini kan ada sekatan, beda dengan yang depan. Nah, depan ini kan los, nggak ada penyekat, jadi untuk pembesian di sini itu harus diperkuat, agak diperbesar. Jadi isinya 6, isinya 6 ya, jadi seperti ini isinya 6. Nah, isinya 6 seperti ini. 1 2 3 4 5 6, ukurannya 10 kali 20, 10 dan sini 20. Jadi ini misalkan di tengah ini diisi pakai besi 8 juga nggak apa-apa ya, nggak mesti harus 10. Tapi kalau mau diisi pakai 10 itu lebih bagus. Untuk 10-nya di bagian pinggir-pinggir ini. Untuk tengah ini pakai besi 8 nggak apa-apa, mau diisi besi 10 itu sangat bagus. Jadi di atas kusen ini ada pembesian lagi. Di atas kusen ini ada pembesian ring balok juga ya. Ini pembesiannya ini pakai besi 8 aja nggak apa-apa, pakai besi 8, isinya 4. Kenapa di atas kusen ini dikasih pembesian lagi? Bukankah atas saja sudah cukup? Jadi gini ya, saya jelaskan. Di atas kusen ini ada pembesian ring. Ini fungsinya ketika suatu saat atau sudah lama, sudah bertahun-tahun ya, namanya kayu kusen itu kan pasti juga akan rapuh ya, jadi perlu diganti. Nah, jadi ketika saat kusen ini mau diganti, atau pintu kusen, jendela mau dibongkar, ini yang di tembok bagian atas ini tidak runtuh ya, jadi masih tertahan dengan
balokan yang di atas kusen ini. Jadi fungsinya seperti itu. Jadi misalkan ini mau diganti ya, mau dijebol, dibongkar, diganti, tembok bagian atas masih aman. Lalu di atasnya ini ada jalosi angin-angin, jalosi angin-angin. Dan jadi di sini nanti ini untuk tumpuan ini, untuk tumpuan balok gantung untuk maju ke depan, karena untuk dak talang, untuk dak talang. Dan ini yang atas ini pembesian paling atas, pembesian paling atas. Untuk ketinggian dindingnya ini untuk kusennya 2,10 m, ini ring balok 15, angin-angin 30 cm. Lalu di atas angin-angin ini ada tembok 10 cm, lalu 30 cm ini untuk balok gantungnya plus untuk kemiringan atap 15 cm ini untuk ring balok, 30 cm plus kemiringan atap ini. Untuk atapnya cuma 15 cm ya, karena kita kan pakai ini teras. Untuk ini kan untuk bagian teras, jadi untuk atapnya menggunakan asbes atau spandek itu enggak apa-apa, 15 cm sudah cukup. Nah seperti ini ya. Dan sekarang kita akan menuju ke balok tengah untuk tiang ya. Untuk tiang tengah kita memakai besi ini ya, besi 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, isinya 6, isinya 6, 15 kali 15 ya. Untuk cincinnya 15 kali 15. Untuk pembesiannya memakai besi 10, untuk cincinnya memakai besi 6 nggak apa-apa, mau pakai besi 8 itu lebih bagus lagi. Sekarang kita menuju ke pembesian balok gantung yang di bagian tiang tengah. Nah ini yang di bagian pendek ini, kita hanya memakai besi 10 ya, memakai besi 10 dengan isinya 5. Jadi isinya 5, yang pinggir-pinggir 4, untuk bagian bawah tengah ini dikasih 1. Karena ini kan untuk bentangannya kan cuma pendek, jadi pakai besi 10 sudah aman. Dan untuk bagian balok gantung yang ini, yang arah ke sini ini kan agak panjang, ini ada 3 meteran ya. Ini memakai besi 10 isinya 6, isinya 6 ya, pinggir-pinggir 4, dan untuk bagian ikat pinggang samping-samping ini diisi 1-1. Jadi samping 1, samping 1, jadi isinya 6 sama 4, untuk bagian keliling 4 dan tengahnya 2, jadi isinya 6. Jadi untuk balokan ini, balokan kayunya jadi tinggal ditumpangkan saja ya. Balokan kayu ini kan fungsinya cuma buat untuk mengaitkan antara usuk kayu ke blender, jadi biar ngait. Jadi misalkan kayunya ini sudah jelek atau rapuh, ini nggak apa-apa, nggak akan jeblos karena sudah tertahan dengan balokan gantung. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas untuk gunungan penuwun ini ya. Nah untuk ketinggian gunungan penuwun ini, jadi untuk ketinggian ini kita mengukur genteng ya. Kalau sekeralan genteng itu kan biasanya ada 24, jadi 24 kali 12 genteng. Kalau zaman dulu itu hanya 9 genteng ya, jadi terlihat pendek ini. Jadi sekarang kita sudah diperbarui ya biar terlihat tinggi, jadi 12 genteng, 12 genteng atau 13 genteng ya. Jadi itu selera teman-teman, 12 saja udah cukup tinggi, udah terlihat bagus. Kalau 13 itu selera ya, mungkin ada yang pengen lebih tinggi lagi, mungkin segini nih. Nah ketinggiannya segini, jadi kita ukur genteng 24, biasanya 288 ya. Ini kalau posisi miring, kalau posisi tegak kan beda lagi, mungkin nggak nyampe 288. Ini posisi miring. Jadi intinya kita ngukur genteng, sekalan genteng 12 genteng atau 13 genteng. Untuk tapak ceker ayamnya, nah ini ya, untuk tiangnya tadi kita sudah bahas. Untuk tapak ceker ayamnya kita memakai 50 kali 50 dengan ketebalan 15 cm, itu untuk pembesiannya ya, dengan memakai besi 10 rangkap double. Untuk kedalamannya 60 cm.